Pemirsa, perseteruan Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri masih terus berlanjut. Diketahui sebelumnya, kasus ini berawal dari Kartika Putri atau yang karib disapa Karput melaporkan Richard ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Dan kemarin Richard didampingi kuasa hukumnya kembali mendatangi Polda guna mengecek kelanjutan kasusnya. Pertama, kedatangan kami ke Krimsus Polda Metro bertemu dengan Pak Dir Krimsus, Pak Kasubdit, Kanit, dan penyidik. Alhamdulillah, tadi saya sudah bertemu dengan Kasubdit Cyber, Bapak Dani, KBP Dani. Mungkin kalian sudah tahu lah yang ngikutin ceritanya dari awal juga selisih paham saya dengan Kartika Putri ya. Dan kalian juga tahu dari awal tuh saya nggak pengen masalah ini dibesar-besarkan. Bahkan saya sudah berkali-kali sih dengan ringannya minta maaf ya. Dan saya bingung juga bagian mana kalimat saya yang pencemaran nama baik ke beliau. Ini yang dilaporkan pencemaran nama baik oleh Kartika Putri terhadap saya ya. Saya bingung kalimatnya yang mana, karena dari kalimat itu saya bilang saya mau kasih saran. Saya kasih saran nih untuk Mbak Karput, untuk artis-artis lain, dan untuk selebgram lainnya. Masa seorang dokter memberikan saran tidak boleh? Ya bahaya kali kalau seperti itu ya. Yang kedua, subjeknya Karput, artis-artis lain, selebgram. Berarti subjeknya ini banyak ya. Untuk umum, bukan untuk satu orang. Dan yang ketiga, kalau misalnya iya, kan artinya dia juga ikut merusak wajah Indonesia. Kalau misalnya iya mengandung hidroquinon, wajar dong. Saya seorang dokter bilang ya kalau misalnya iya yang dipromosikan itu ada hidroquinonnya, ya dong ikut berdosa dong. Di mana letak kesalahan saya juga bingung. Menurut saya, kasus ini, laporan Kartika Putri ini tidak diperpanjang. Kita carilah jalan damai. Karena Undang-Undang IT itu sekarang dibuat edaran khusus oleh Kapolri. Bahkan bisa dibilang itu instruksi Kapolri. Khusus IT ya, Undang-Undang IT. Apa di situ? Selalu diminta agar dilakukan restoratif justice, yaitu perdamaian. Nah, kalau namanya berdamai, itu kan harus win-win solution. Tidak boleh sepihak, tidak boleh juga menjudge satu pihak. Tapi kalaupun ingin sedikit ya agak miring, boleh. Sepanjang tidak narasinya itu ya menghantam satu pihak. Ya ibaratnya, saya yang memulai, oke lah saya minta maaf ya. Tapi maksud saya sebenarnya bukan ke Anda, tapi untuk selesai masalah, oke lah. Tapi Anda juga kan ada masalah. Secara garis besar, pihak Richard memang menginginkan berdamai lantaran Richard menganggap tak ada keuntungan jika permasalahan ini dilanjutkan. Diketahui juga pihak Karput sudah sempat mengajak Richard untuk mediasi, namun saat itu Richard tak datang. Benarkah ketidakhadiran Richard saat itu lantaran pihak Karput seolah menekan Richard untuk mengakui kesalahan? Kita sempat mediasi, beliau minta narasinya memojokkan saya. Tentu saya keberatan. Sudah pernah ada mediasi, bukan Dr. Richard Lee tidak mau berdamai. Narasinya itu kita atur loh gitu. Janganlah mau menang sendiri. Nah, Dr. Richard Lee mau minta maaf bukan berarti saya sudah salah ini kemudian maksudnya ke Anda, bukan begitu. Kalau misalnya Kartika Putri merasa arahnya ke dia, dengan serta-merta Dr. Richard Lee mau untuk menyelesaikan masalah yang diminta maaf, nggak apa-apa. Tapi kalau diatur narasi, bla-bla diumumkan semua, ya itu tunggu dulu lah. Nah, jadi ini pun ada LP gitu. Ada LP. Iya, tak hanya itu, kabarnya pihak Karput juga memberi persyaratan pada Richard. Salah satunya pihak Richard harus mengakui sudah melakukan panjat sosial alias pansos dengan Karput. Saya minta maaf dan mengakui bahwa saya benar-benar mencemarkan nama baik beliau dan keluarga beliau, bahwa saya pansos dengan beliau, bahwa saya menjelek-jelekkan beliau dan keluarga, disuruh meminta saya mengakui, padahal kan tidak ada niat dari saya, kan tertulis juga ya? Umum. Enggak, itu tertulis juga. Dan itu tertulis. Dan saya kalau misalnya saya akuin itu ya bahaya sekali. Makanya saya juga ngerasa saya tidak pernah melakukan itu, Bang. Jadi saya tidak menyanggupin.
sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan dalam somasi terdahulu. Ada poin-poinnya permintaan maaf di mana saja sudah disebutkan. Ya, kedua. Itu yang poin penting. Tapi poin penting itu juga ternyata yang tadi kita sampaikan belum dapat dipenuhi oleh terlapor. Karena khususnya adalah kita juga meminta adanya redaksional yang disetujui oleh kami, tentunya kami yang sampaikan. Kenapa? Mengingat pertama dahulu kesan yang disampaikan adalah minta maaf, sekedar minta maaf begitu saja. Ngenyek bahasa Jawanya, Om. Ngenyek, ya, tapi ya dalam artian bahwa minta maaf tapi dengan intrik-intrik yang tersirat, ya Provokasi. lebih banyak provokasinya, lebih baik tendensiusnya seperti itu. Makanya kita tidak mau mengulangi hal yang sama dilakukan. Dengan persyaratan yang diberikan pihak Karput, hingga saat ini Richard belum menerima dan melakukan persyaratan tersebut. Richard merasa tak melakukan hal tersebut. Bagi Richard, persyaratan yang diberikan Karput terlalu bahaya bagi dirinya. Namun, Richard mengaku sudah meminta maaf secara tertulis kepada Karput. Yang juga nuntut balik ke kita, karena untuk kita minta maaf juga dengan hal yang sama. Tadi Om saya sempat nanyakan juga langsung ya, emang apa yang dilakukan oleh Kartika sehingga dokter menyuruh Kartika meminta maaf. Lalu dia bilang apa, Om? Lupa katanya. Jadi kita bingung. Tahu yang mana? Redaksional. Karena pada saat disomasi kami tidak memberi redaksional, permintaan maafnya justru malah menyebarkan nama baik saya lagi, memfitnah lagi, menggiring opini lagi. Jadi kami berpikir jangan-jangan beliau nggak ngerti nih gimana minta maaf dengan cara yang baik. Gimana cara minta maaf dengan etika yang baik. Sepertinya juga mungkin tidak ada yang bisa memberi masukan. Makanya dengan ada redaksi tersebut kami menyarankan begini loh caranya minta maaf yang baik dan benar. Masalah kayak gini punya masalah kecil yang dibesar-besarkan. Nggak ada yang untung permasalahan seperti ini punya. Saya minta maaf secara umum. Silakan Kartika Putri juga pasti ada salah dong dengan saya. Silakan minta maaf umum. Saya nggak pakai narasi loh. Minta maaf aja umum dengan saya, dengan keluarga saya. Karena beliau juga ada menjelek-jelekan juga. Minta maaf aja. That's it, selesai. Kenapa harus sampai panjang lebar sampai ke pengadilan? Jadi intinya ini menang jadi arang, kalah jadi abu. Dan nggak usah terlalu pede lah, nggak usah terlalu pede. Wah aku ini begini, nggak usah. Orang minta maaf, udah minta maaf kan selesai. Kenapa masih buat narasi? Diumumkan, nah ini. Nah kalau dia main kekuatan, saya itu aja. Kami mau, ayo kita bersahabat. Kalau nggak mau ya udah, mau adu kekuatan, ayo. Ya apa-apa, saya gampang aja. Oke? Yang terakhir, Bang Rasman, handphone saya disita oleh pihak kepolisian. Dan itu membuat saya nggak bisa berkarya, saya nggak bisa edukasi masyarakat, saya nggak bisa kerja. Makanya saya minta tolong Bang Rasman, tolong bantu saya tegakkan keadilan di atas saya. Lantas benarkah jika ajakan damai Richard tak diindahkan Karput dan Karput ingin terus melanjutkan ke jalur hukum, Richard juga tak segan untuk mengambil jalur yang sama? Orang banyak tidak tahu, jadi kira Kartika Putri aja yang lapor, kita juga lapor. Juga sudah buat LP, dari laporan panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3, buat LP lagi, panggilan lagi. Kartika Putri tidak pernah datang satu kali pun. Di Polda Sumsel. Sedangkan saya, setiap dipanggil, saya selalu datang. Saya selalu datang. Lihat kita, kalau dia melaporkan bisa diproses, misalnya sampai pengadilan, kenapa Kartika tidak? Toh kontennya sudah saya lihat kok dua-dua, nggak jauh beda. Persidangan. Tergantung dia. Dia mau baik, kita baik. Dia nggak mau, nggak apa-apa, kita fight. Itu aja. Saya akan menjalankan profesi saya, membela klien saya secara undang-undang apapun untuk kepentingan hukum klien saya dan sepanjang saya tidak melanggar undang-undang. Di lain tempat, penyanyi Nindi Ayunda juga masih harus menghadapi berbagai masalah usai bercerai dengan Askara Parasadi Harsono. Nindi dilaporkan oleh mantan asisten rumah tangga dan supir pribadinya ke Komnas HAM atas dugaan penyekapan.
Pasca hal tersebut ramai jadi sorotan publik, beredar pula sebuah video yang menampilkan mantan ART Nindi diduga melakukan kekerasan pada anak Nindi. Video tersebut pun menjadi viral dan membuat banyak warganet geram. Dua peristiwa dugaan tindak pidana itu ya semestinya diproses oleh kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya rekam, ikutin pergerakannya istri, dan saya ketahuan pas malam itu juga didatengin sama oknum, nggak tahu siapa, nggak tahu itu. Intinya Komnas HAM udah yang bantuin kita lah. Dua-duanya adalah tindak pidana, dugaan tindak pidana ya. Karena itu proses itu harusnya di kepolisian, bukan di Komnas HAM. Tapi Komnas HAM dengan tugas pemantauannya akan memantau apakah proses hukum di kepolisian itu berjalan dengan efektif, proporsional atau tidak. Itu memang tugas kita. Tapi kita nggak bisa ambil alih tugas itu karena itu tugas kepolisian. Terkait hal tersebut, tim Gospot mencoba menyambangi kediaman Nindi guna mengkonfirmasi hal tersebut. Benarkah Nindi akan membawa kasus mantan ART-nya tersebut ke jalur hukum dan melaporkan hal yang dilakukan mantan ART-nya tersebut? Ya, hati-hati Mbak. Wajar nggak sih Mbak? Jadi saudara Nindi ya kalau dia memang merasa itu benar-benar terjadi, laporkanlah ke polisi dan tentu saja harus diproses oleh polisi karena itu bagian dari tindak pidana. Iya, tak hanya terlibat permasalahan dengan mantan ART, Nindi juga sedang dihadapkan permasalahan dengan sahabatnya Ola Ramlan. Tersiar kabar, Nindi ketahuan membicarakan Ola di belakang saat sedang ngobrol dengan sang bunda. Rekaman percakapan Nindi dengan sang ibu yang diduga membicarakan Ola pun sudah didengar oleh Ola. Lantaran hal tersebut, persahabatan yang sempat terjalin lama antara Ola dan Nindi pun kini mulai merenggang. Namun saat live Instagram, Nindi sempat mengungkap hubungannya dengan Ola masih baik-baik saja. Enggak, aku nggak ada apa-apa sama Mami Ola. Enggak, Allah Maha tahu, yes. Exactly. Percakapan Nindi yang diduga menyinggung sahabatnya itu kabarnya bocor hingga Ola kecewa terhadap Nindi. Ola kabarnya tersinggung dan marah karena Nindi ngomong di belakang. Kira-kira kalau lagi ngobrol sama orang tua sendiri, itu ngomongin orang apa enggak? Soal ngobrol di mana? Kamu tahu kan waktu itu ada yang namanya susternya Kanara yang namanya Lia suka rekam-rekam pembicaraan. Perseteruan presenter Uya Kuya dengan selebgram Dennis Karyesta belum berakhir. Keduanya pun masih saling sindir di media sosial masing-masing. Sebelumnya, Uya juga sempat membuat billboard untuk Dennis. Nah guys, lihat nih. Oh, mobil ini akan keliling Jakarta selama 2 hari penuh. Di jalanan-jalanan besar kota Jakarta, guys. Seminggu ya, kurang lebih ada seminggu ya, Mas? Iya. Berapa lokasi nih? Lebih dari 30, minimal 30. Lebih dari 30? Wah, itu ratusan juta tuh, Mas. Berapa? Ya, bisa sampai 600 sampai 1 M. Banyak ya. Kan kita pasang 12 titik si Dennis. Kita pasang hari ini lebih dari 30 titik, kalau perlu 50 titik seluruh Jakarta. Ya kalau perlu Indonesia gue mau pasang di sini. Saya dinyanyi kenapa? Lu kira semua orang bisa gila? Gue udah kayak konsep ini, konsep amal. Hukum kalian, hujan api terus, hati-hati rata-rata banjir. Amal 2, tumpahkan kebanyakan pansos guys, semua guys. Dennis yang tak mau kalah juga membuat spanduk untuk Uya yang ditaruh di depan salah satu restoran milik Uya. Dibutuhkan
spanduk gede yang langsung jadi. Harganya yang murah tapi gede. Oh Denis, jadi ini nih lo butuh dicari spanduk murah, terus endorse lagi nggak mau bayar, lo masang ini di depan restoran gue. Apa keren, tandanya lo kreatif. Mendingan begini daripada bacot. Tapi kan at least lo udah lebih kreatif. Tapi lucu sih, gue masang videotron, billboard, lo masangnya spanduk. Nggak apa-apa, yang penting lo usaha, ya kan? Dan gue nggak tersinggung kok, gue happy. Dan lo masangnya depan restoran gue. Ya, makasih Denis udah jadi promo. Itu guys, pasti itu guys. Aduh serem ya kalau kasih bola guys. Oh, jadi kamu anggap keluarga kita serem. Jadi artinya kamu takut. Pantesan dari kemarin didatengin, saya datang kamu pergi. Ternyata itu alasannya. Ya ampun. Tapi kenapa suka keluar-keluar di sosmed? Di sosmed galak banget, tapi pas didatengin kabur. Gimana atuh? Si mbaknya bikin gemes deh. Kayaknya emang si Uya Family ini ngefans sama gue, Uya Family ya kan. Apa gue mau dijadiin juga Denis Kuya?